acara integrasi sport education model dalam kurikulum atau P5 pada komunitas belajar SD Impres Roda 2 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Impres Roda 2, yang kami hormati Bapak Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SD Impres Roda 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Impres Roda 2, singkatnya hadirin semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini pada acara integrasi sport education model SD Impres Roda 2. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Ketiga, pemaparan materi oleh Pak Abu Almin Hasan SPD. Yang keempat, diskusi bersama yang akan dipakai langsung oleh Pak Almin. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan ini kami memohon kehadirat-Mu. Semoga acara penguatan pendidikan Penjas bisa membawa perubahan untuk anak didik kami menjadi pribadi yang tangguh, sehat jasmani dan rohani, untuk menggapai cita-cita dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawakan kita dengan doa. Acara selanjutnya adalah pembukaan materi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, sikapnya kita semua yang berada di tempat ini. Untuk hari ini, seperti yang slide yang saya tampilkan di depan ini kita semua bertanya apa sebenarnya yang
integrasi sport education model. Integrasi sport education model atau SEM dalam kurikuler P5 pada komunitas belajar SD Impres Roja 2. Slide ini saya tampilkan ini sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Fasilitator kepada kami peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten ND, dan tugas ini nanti akan kami paparkan, akan saya paparkan nanti kepada teman-teman semua. Nanti setelah itu baru saya akan mengamplop atau mengirimkan ke LMS PMM. Ini tugas yang selama ini kami melakukan tatap maya itu sebanyak 19 kali. Mungkin sekedar informasi ya, sebanyak 19 kali tatap muka. Sekarang sudah masuk ke tatap maya yang ke-17, dan tugasnya ini kami lakukan tugasnya ini yaitu integrasi sport model education atau SEM atau P5 ya. Biasa kalau untuk mata pelajaran yang lainnya kan memang ini dari kurikulum. Untuk kurikulum itu P5. Untuk PJOK itu kami dalam bentuk sport education model atau SEM. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya itu kami akan melibatkan semua mata pelajaran yang ada di dalam sekolah kita. Ada beberapa yang ada di SD Impres Roja 2 ya. Nanti kita akan sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya untuk peningkatan mutu sekolah kita. Itu untuk slide, itu untuk tugas yang saya paparkan di depan nanti. Kita masuk di slide yang pertama. Yang berikut saya masuk lanjut ke slide yang kedua, yaitu latar belakang. Latar belakang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan, dengan fokus utama dalam memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Dengan pengertian ini, PJOK yang berkualitas dapat menjadi gerbang awal agar seorang individu dapat hidup aktif sepanjang hayat. Di lingkungan satuan pendidikan, PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya, peserta didik dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek telah menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk memperoleh berbagai macam pengalaman belajar yang beragam, akan memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Salah satunya melalui pembelajaran sport education model atau SEM. Dengan SEM yang diintegrasikan ke dalam P5 akan memberikan pendekatan yang holistik dan menarik untuk membentuk para peserta didik menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Lanjut ke slide yang berikut. Dalam kegiatan P5 yang mengintegrasikan SEM ini, peserta didik mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan. Mereka diberikan kesempatan untuk terlihat dalam menentukan sendiri bentuk kegiatan dan mata lomba yang dibagikan oleh OSIS dan MPK.
Mereka diberikan kesempatan untuk menentukan jenis lomba yang dapat diikuti dalam koordinasi wali kelas masing-masing. Peserta didik secara mandiri melakukan latihan, mempersiapkan perlombaan dan mengikuti semua item perlombaan yang sudah dipilih. Kegiatan kelima di SD Impres Roda 2 pada kesempatan ini mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dan berjudul sadari apa kemampuanmu, ambil bagian. Dalam perlombaan yang saya ambil sini adalah dalam perlombaan tarik tambang. Nanti saya akan buat rancangan perlombaannya nanti setelah itu baru saya serahkan ke ibu kepala sekolah nanti untuk sebagai dokumen. Nanti akan saya laksanakan perlombaannya nanti, perlombaan tarik tambang nanti antar kelas. Pemilihan tema dan judul ini berdasarkan pada beberapa hal dan faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama, B5 merupakan kegiatan wajib setiap tahunnya di SD Impres Roda 2 yang dalam tahunnya itu biasa dilaksanakan sebanyak minimal 2 kegiatan B5. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat Dewan Guru pada 13 November 2024 terpilih tema-tema B5 yang akan dilaksanakan yakni bangunlah jiwa dan raganya. Yang ketiga, melihat situasi dan kondisi sekolah menjelang penyambutan Hari Guru Nasional pada 25 November 2024, maka keputusan rapat Dewan Guru SD Impres Roda 2 memilih dan menetapkan B5 yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 23 November 2024 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. B5 ini merupakan integrasi sport education model dan kolaborasi 10 mata pelajaran di SD Impres Roda 2. Lanjut ke slide yang berikut. Penentuan dan yang keempat, penentuan dan pemilihan jenis kegiatan atau aktivitas mata lomba dilakukan oleh pengurus dan perwakilan kelas dan difasilitasi oleh guru koordinator B5. Yang kelima, sport education model dikembangkan sejak 1996 oleh Daryl Sidentok, seorang pakar pendidikan jasmani, yang menjelaskan bahwa sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan kebelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai sendi kehidupan masyarakat, bahkan dapat menjadi industri. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, ofisial, wasit, panitia, sponsor, pedagang, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya dalam kegiatan B5 ini. Lanjut ke slide yang berikut. Tujuan proyek yang mengintegrasikan SEM dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat memberi kesempatan kepada pihak sekolah, guru, dan peserta didik khususnya untuk mengerti dan menyadari pentingnya melihat peluang di masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dalam kehidupan mereka sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, proyek dengan mengintegrasikan SEM dan kolaborasi lintas mata pelajaran ini dapat menghasilkan banyak hal positif yang berguna untuk diri peserta didik sendiri dan orang di sekitar mereka. Yang kedua, pada akhir proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengerti tentang dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, mengerti semua kekuatan dan emosi
yang dia rasakan dan peduli terhadap kesehatannya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya. Peserta didik juga diharapkan dapat memainkan berbagai peran sebagai pelaku olahraga yang dapat membantu mereka dalam menjaga kesejahteraan dirinya serta mengajak orang lain untuk menyadari dan menjaga kesehatan mental dan fisik mereka melalui kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya. Yang berikut capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Itu yang pertama, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial dan ibadah. Yang kedua, berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik. Yang ketiga, membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukannya. Yang berikut, merancang strategi yang sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dirinya serta situasi yang dihadapi. Yang berikut, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang berikut, menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Selanjutnya yang berikut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Itu aset yang berada di lingkungan sekolah itu, yang pertama itu modal aset manusia ya. Aset manusia itu seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, tenaga pendidikan atau pendidik, siswa dan komite. Itu aset manusia yang berada di lingkungan sekolah. Yang berikut itu aset fisik, itu seperti gedung, bangunan sekolah. Yang berikut itu aset sosial. Yang berikut aset politik. Yang berikut lingkungan dan alam. Berikut lagi agama dan budaya. Yang berikut, yang terakhir itu finansial, aset finansial. Itu ada beberapa aset yang ada di lingkungan sekolah SD Impres Rojadua. Yang terakhir, rencana evaluasi. Itu yang pertama itu penilaian akhir proyek. Yang kedua, asesmen kelompok per asesmen. Yang ketiga, umpan balik atau refleksi peserta didik. Yang keempat, portofolio atau laporan P5 disertakan foto atau video kegiatan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke MC untuk
memandu kegiatan kita. Dan terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materinya. Acara selanjutnya kita memasuki acara diskusi bersama yang dipandu langsung oleh Pak Alwi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin setelah apa yang saya paparkan tadi, mungkin saya meminta rekan-rekan guru, mungkin dari paparan materi saya tadi, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang memberikan masukan atau usulan, kemudian supaya apa yang rancangan yang saya buat ini supaya untuk kepentingan sekolah kita, rancangan yang saya buat ini supaya nanti saya masuk ke sebelum saya selesai ini kan saya nanti akan upload ke LMS PMM. Ini tugas ini. Mungkin ada rekan-rekan guru yang ingin menyampaikan, ada ingin menambahkan, saya memberikan waktu cepat. Dari Pas. untuk menambah sedikit penguatan lagi keluar. Kalau bisa tambah foto-foto kita semasa juga. Saya akan memberikan penguatan dari apa yang disampaikan tadi. Boleh. Memang tidak ada penambah, tidak ada yang mau ditambahkan. Kalau saya Penguatan saja, tambah, memberikan penguatan dari materi saya paparkan tadi. kalau saya cuma yang punya betul-betul apa, jangan background, jangan hanya itu ada baca-baca kita baca-baca jadwal sekolahnya anak-anak. Berdiri. Berdiri, oke, makasih. Angkat tangan. Terima kasih Pak. Terima kasih, ini cuma penambahan, hanya cuma penambahan saja, masukan itu dari terang. Yang dipaparkan dari awal integrasi small education model atau SEM. Di sini saya ingin nambahnya itu program-program kita lah, anak-anak kita jangan karikatur didik boleh, tapi jangan terlalu banyak karikatur seperti ini. Lebih bagus tampilan itu lebih bagus kita sekolahkan saja anak-anak, wajar aja anak-anak kita, wajar teman-teman ini. Itu saja. Kalau dengan kita itu beda anak sementara bermain bola, kita masih sudah wajar-wajar dulu. Hanya itu terang dari kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nona yang sudah memberikan penguatannya, usulan tadi. Maksudnya apa yang ada di tempat ini merupakan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Fasid. Beliau mengatakan bahwa ini semua sekolah itu sama seperti ini, tampilan itu sama. Ini bukan masing-masing dari kami, tapi ini sudah formatnya itu. Formatnya ini sudah diberikan langsung oleh Pak Fasilitator kepada kami. Maksudnya dia punya background itu semuanya harus sama seperti ini. Ini semua kami yang mengikuti diskriminasi ini semuanya tugasnya sama, tugasnya seperti ini. Masukan yang itu bagus. Nanti baru saya sampaikan lagi ke Pak Fasilitator kami. Nanti masukan yang sangat bagus. Maksudnya lebih bagusnya, angka bagusnya itu kita punya sekolah. Ya, foto sekolah kita, kegiatan-kegiatan kita tentang olahraga ya. Mungkin masih ada ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mengenai tema dari P5 dari Pak sebagai atas kesini naik ke atas. Naik tidak kesini. Tadi tema yang Pak ambil tadi tentang apa tadi? Tema tadi itu. Itu tidak Oh iya. Nah, jadi kegiatan untuk kegiatan
kali ini Pak ambil tema tentang bangunlah jiwa dan ragamu Pak. Ini pertanyaannya saya begini, apakah tema ini hanya khusus dipakai pada saat Pak mengikuti PKG ini ya, atau nanti akan diberlakukan untuk di sekolah kita? Pak, pertanyaan itu. Kemudian kalau memang untuk kegiatan ini saja berarti tidak berpengaruh pada mata pelajaran lain atau wali kelas dari 1 sampai dengan 6. Tapi kalau seandainya akan dipakai berkelanjutan, otomatis kita ini kan untuk P5 itu dalam 1 tahun pelajaran kan 2 tema. Kalau seandainya tema itu sudah diambil, paling tidak bangunlah jiwa dan raganya otomatis di semester 1, kalau tidak semester 1 pasti semester 2 Pak. Kalau memang itu paten akan dipakai, permintaan saya kalau bisa Pak, kan biasanya namanya tema ditentukan itu bukan guru BDOK-nya saja kan Pak. Jadi semua guru dari kelas 1 sampai 5 dalam satu sekolah ini, dalam arti kita harus sepakat bahwa tema ini yang dipakai pada semester ini. Demikian saja dari saya. Terima kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih atas tadi ini saya mengambil tema ini berkelanjutan. Saya membuat program rancangan ini itu untuk kemajuan sekolah kita. Ini untuk saya melihat kondisi di sekolah kita. Bapak mengatakan bahwa ini kita kembali ke sekolah, keadaan sekolah kita. Makanya saya mengambil temanya bangunlah jiwa dan raganya dan sadari apa kemampuanmu ambil bagian. Nah, itu nanti kan ini kan berkolaborasi. Ini bukan hanya guru BPK saja, berkolaborasi dengan guru-guru kelas, semua guru mata pelajaran. Seperti SD kan guru kelas. Nanti kita saling berkolaborasi antara guru BPK, guru agama dan guru kelas untuk ini saya berdua ini. Makanya dalam rancangan saya ini saya mau mengatakan ini, makanya saya mau memberikan supaya teman-teman guru memberikan masukan seperti ini. Ini rancangan ini akan berkelanjutan. Nanti saya akan buat lagi rancangannya untuk perlombaan tadi itu saya sampaikan. Nanti saya akan buat rancangannya, nanti akan saya berikan dari Ibu Kepsek untuk persetujuan nanti supaya kita bisa melakukan perlombaannya atau kegiatan lomba. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Berarti dalam arti nanti ini akan diberlakukan di semester mulai kapan? Semester 2 ini kah? Atau ini semester bisa, 1? ini bisa. Saat ini kan kita sudah Oh ya. kita sudah pakai dengan tema sepakat kemarin semua bahwa kita tema kearifan lokal ya Pak. Iya. Berarti nanti kita berlakukan di semester 2 saja. Oke. Saya minta maaf ini karena sebenarnya itu dia kasarnya itu sebenarnya dia setiap sekolah itu harus pasti juga kemarin mengatakan bahwa setiap sekolah itu harus ada namanya apa namanya ini? Ini KPS. Ini saya ambil KPS itu komunitas pelajar sekolah. Setiap sekolah itu harus ada namanya komunitas pelajar sekolah. Untuk apa? Komunitas pelajar sekolah itu bertujuan untuk membuat rancangan-rancangan untuk P5 ini. Di saat kita berkumpul anggota KPS atau komunitas pelajar sekolah, itu kita akan merancang sama-sama dari beberapa guru apel. Kita akan membuat suatu tema yang kita sepakati. Tema yang mana? Ini mungkin bagus ini untuk ke depan. Setelah saya mempelajari ikatan PKG PJOK ini, mesti banyak ilmu yang saya dapatkan, termasuk yang ini integrasi sport education atau SEM. Nanti insya Allah nanti kita ke depannya supaya kita aktifkan kembali kita punya komunitas pelajar sekolah. Nanti akan saya sampaikan di Ibu Kepala Sekolah nanti kita harus mengaktifkan kembali komunitas pelajar. Kita selama ini kan hanya nama saja, ya toh? Hanya nama saja komunitas pelajar sekolah SD plus 2, tapi tidak pernah ada pelaksanaan untuk suatu kegiatan. Padahal dia bermanfaat.
Oke, mungkin masih ada yang mau menambah? Oke, baik, terima kasih. Dari penjelasan KTP, ketika muncul pernah di benak saya begini Pak, kita sudah mengambil tema kearifan lokal. Dan ini kan berkaitan dengan integrasi sport education, seperti masukkan edukasi sport ini ke dalam kehidupan, begitu kan? Maksudnya. Jadi sekarang kita sudah menjalankan tema kearifan lokal. Apakah bisa tidak nih integrasikan ini dengan tema yang sudah berjalan di kearifan lokal? Begitu. Karena ini kita sampai semester 2. Ini sekarang Gabungkan. Sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus tadi. Sebenarnya saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua guru. Saya membuat rancangan ini, kita belum mengambil kesepakatan. Ini saya hanya buat rancangan saja dulu. Nah, kalau memang teman-teman guru, kita sudah temanya ini, jadi kita sesuaikan ini nanti temanya ini semester yang berikut. Ini saya sesuaikan saja. Ini kan masih rancangan, belum makanya manfaat ini saya mau memberikan ini tadi kan. Nah, supaya teman-teman guru bisa lihat bersama, kita bisa bersama melihat, tema yang saya ambil ini apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan kita punya ini di sekolah atau belum. Kalau memang belum, ya kita akan sesuaikan dengan kita punya sekolah, ada sekolah. Ini kan saya baru sebuah rancangan, belum fix ya. Kalau memang saya akan berubah lagi untuk setelah itu baru saya upload ke LMS PMM. Mungkin apa kesimpulan kami ini integrasi dengan untuk contoh ini contoh saya ingin tahu saat itu malam itu integrasi ini contoh kegiatan itu yang perlu bisa kita temakan karena lokal misalnya integrasi ini contoh kegiatan kecil seperti apa gitu. untuk kami di PJOK itu kan kalau ini kan keseluruhan satu sekolah itu kan antara semua guru mata pelajaran. Kalau untuk kami di PJOK itu kami lebih ke edukasi di pertandingan atau perlombaan. Karena kami kan untuk guru PJOK kan lebihnya kan di luar kelas. Jadi kegiatan kami itu dalam olahraga, itu dalam bentuk pertandingan, perlombaan atau permainan. Nah, di sini judul ini tadi saya sudah siapkan itu perlombaannya dari kapal. Nah, itu kan saya perlu sepakat dengan rekan-rekan guru. Bisa ya? Nanti saya. Jadi dalam arti tidak terikat dengan judul tema itu ya? Tidak. Nah, PJOK tetap berjalan sesuai dengan Tetap dengan tema yang sama. Cuman PJOK itu dia punya ini, maksudnya ikatannya sendiri. Ikatan kami sen. Contohnya sekarang itu mungkin saja nih kami buat cita-cita publik. Pak mungkin pakai gerakan ada pilihan gerakan ke waktu tadi saat kita begitu maksudnya. Iya, integrasi itu. Nah, kami mengintegrasikan dengan tema yang kita ambil. Kearifan lokal itu kan di dalam itu kan kearifan lokal tentunya tadi seperti Ibu Ija bilang itu kan itu ada gerakan-gerakan itu. Itu ada gerakan yang sama. Nah, itu masuk dalam gerakan lokomotor. Terus ada ini apa? Temanya tadi kan ada yang ambil bagianmu. Nah, di saat ada pelimanya kami ada yang tanam nih. Nah, ya ambil bagianmu, ada yang mengambil bagian sebagai bagian tanam. Itu bisa kan? Iya, semua itu berperan aktif. Semua siswa itu berperan aktif. Semua kan ambil bagian. Iya, itu tadi ada kan tema paling belakang ambil bagian. Berarti setiap siswa kan diberi peran. Oh, kamu nanti seperti ini. Seperti itu Bapak. Bisa integrasi kan? Dan integrasi antara tema yang kita ini terbuat mungkin nyambung dengan kegiatan PJOK. Oke, mungkin dari
tidak ada lagi ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, ingat dengan waktu, mungkin saya, Ibu, mungkin ada atau masukan atau penguatan supaya saya juga nanti ke depannya lebih ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Beberapa naik saja tema tentang amunisi bandara dan berjudul itu sebenarnya itu judulnya langsung ke sadarilah kadang itu baterai mesin yang punya ini. Kalau tema itu dia berdiri sendiri, judulnya itu sendiri. Ini terdalam sebaiknya ganti gambar langsung judul. Sadarilah apa kemampuanmu, ambil dia. Maksudnya bagian itu berarti semua peserta atau anak-anak berperan aktif masing-masing, misalnya tarik tambah dan lubang terkelas semua anak, baik dia yang lemah atau yang kuat atau semua harus berperan aktif dalam kegiatan yaitu tarik tambah maupun olahraga yang lain, lari, lompat, main bola, semua. Kalau begitu siswa perempuan itu harus terlibat. Seandainya kalau main bola kan semua harus bagian. Kalau begitu perempuan dan laki sama semua bekerja. Begitu pula laki juga nanti siswa juga akan lomba terkelas. Itulah masukan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan arahan, masukan yang sangat bagus. Sebenarnya seperti itu. Ini kan gender antara perempuan dan laki-laki itu sama. Dalam pendidikan itu semua tidak membedakan antara perempuan dan laki. Hanya nanti di saat pelaksanaan itu kita bisa memilah yang perempuan nanti akan bermain dengan perempuan, laki-laki dan laki dengan laki. Itu maksudnya mengambil bagian itu. Maksudnya semua itu berperan aktif. Bukan hanya laki saja yang bermain, contohnya tadi bermain sepak bola, itu yang perempuan juga bisa bermain sepak bola. Hanya karena kita di sini kebiasaannya laki-laki, laki yang biasa bermain bola. Perempuan sebenarnya tidak, itu namanya gender, gender. Semua itu sama. Mungkin ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan semua rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah demikianlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Bersama. Oh iya, secara